Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil Rabbul Arsyil Azim. Salawat dan salam senantiasa tercurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang pantas dan berhak mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Semuanya tanpa terkecuali, yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia karena dimuliakan oleh Allah. Di dalam satu ayat surat Fussilat tadi disebutkan juga oleh Dewan Kota kita, subhanallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang-orang yang beriman, ya kan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu mengajak kebaikan dan kebajikan, subhanallah, adalah sebaik-baik makhluk Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran surat Yunus ayat 57 di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum bir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran yang terbaik. Apa itu? Al-Quran. Pelajaran yang terbaik yaitu Al-Quran. Wa shifa'ul lima fis sudur, yang akan mengobati berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit hasad, penyakit hasud, penyakit iri, penyakit tinggi dan seterusnya, yang akan mengobati berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti bicaranya benar. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti bicaranya benar. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Pasti adil. Siapa yang berakhlak dengan Al-Quran pasti akhlaknya mulia. Pasti akhlaknya mulia. Oleh karenanya subhanallah, berkumpul di sini orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang mulia. Kalau ayat sebelum yang disampaikan oleh Bapak Dewan Kota, Fussilat ayat 30-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamah dalam kebaikan dan kebajikan, istiqamah dalam mentaati perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah turunkan itu malaikat-malaikat. Masya Allah, Allah turunkan itu malaikat-malaikatnya. Untuk siapa? Untuk mengelilingi kita, untuk bersama kita, sambil mengatakan Allah takhafu, kalian jangan takut, wa la tahzanu, kalian jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lihatlah surga yang telah Allah sediakan untuk kalian. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, subhanallah, saudara kita, keluarga kita, saudara ini adalah keluarga kita semua. Oleh karenanya, ayo kita selalu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan.
Jadi dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, Allah turunkan itu malaikat-malaikatnya sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa ayat berikutnya? Di ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan bersamamu di dalam kehidupan dunia dan kami yang akan bersamamu dalam kehidupan akhirat. Lalu nikmat yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupan yang terbaik. Karena orang yang berbicara dengan Al-Quran pasti bicaranya benar. Orang yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Orang yang berakhlak dengan Al-Quran pasti akhlaknya mulia. Pasti akhlaknya mulia. Oleh karenanya saudara yang dirahmati Allah, di tempat ini ya kan meningkatkan eksistensi dan peran ulama dalam kehidupan. Tadi dikatakan ini beliau ini Kiai Mis dan Suwada mengambil dalam satu kitab yaitu Nasuhul Ibadah. Nasuhul Ibadah. Ya Allah. Di sana dikatakan bahwa yang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, 5 hal juga. 5 hal. Ketika kita melecehkan 5 hal, maka kita akan rugi dalam 5 hal. 1, ketika kita melecehkan ulama, meremehkan ulama, maka kita akan rugi dalam agama, masalah agama. Kita akan rugi dalam masalah agama. 1. Yang kedua, ketika kita melecehkan pemerintahan, meremehkan pemerintahan, kita akan kesulitan dalam urusan hidup. Yang ketiga, ketika kita meremehkan, melecehkan tetangga, kita akan rugi dalam segala hal. Tetangga kita Bapak Ibu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, ke depan, 40 ke belakang. Yang disampaikan oleh Imam Ali, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga kita yang tidak boleh disakiti. Tetangga kita. Siapa yang meremehkan tetangga, maka dia akan rugi dalam berbagai macam urusan. Orang yang pertama kali menolong kita dalam kesusahan adalah tetangga kita. Makanya saudara, ayo kita bersama-sama menjadi orang yang terbaik. Bahkan dikatakan dalam satu hadis yang Rasulullah mengingatkan, belum dikatakan beriman sebelum engkau menyayangi tetanggamu, sebelum engkau menghormati tetanggamu, sebelum engkau memahami tetanggamu. Subhanallah. Ayo saudara yang dirahmati Allah, kita berkumpul di sini yang paling mulia adalah Subhanallah, Subhanallah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ganti kehidupan yang menjadi kehidupan yang lebih baik. Tadi dikatakan bahwa siapa yang meremehkan tetangga, maka akan rugi dalam berbagai hal, dalam berbagai urusan. Siapa yang meremehkan kaum kerabat, keluarganya, kerabatnya, maka akan rugi dalam hal kasih sayang. Dan siapa yang meremehkan istri
meremehkan istri, maka dia akan rugi dalam hal kenikmatan hidup. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah, kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, salehah, mulia, taat, selalu memberikan pelayanan yang terbaik, selalu memberikan contoh yang terbaik, selalu bersama-sama untuk bersinergi satu dengan lainnya, selalu menjadi orang yang wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.